Sesaat lagi Anda akan mengikuti ibadah online GBI Kima. Mari siapkan hati Anda untuk menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom saudara, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara merasakan luar biasanya Tuhan hari ini. Walaupun hari ini kita tidak dapat merayakan Jumat Agung seperti biasa di gereja, tapi kita bersyukur Tuhan masih bisa memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita dapat merayakan ibadah melalui live streaming pada hari ini. Mari siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang beracara di dalamnya. Disyukur kami Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari naikkan pujianmu, mari naikkan mazmurmu, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat pengorbananmu, kami bersyukur buat kasih-Mu nyata sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu ada buat kami. Haleluya, Engkau Allah yang sangat berkuasa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, segala pujian bagimu. Kami angkat nyanyian kami yang terbaik, kami angkat pujian kami yang terbaik, kami angkat mazmur kami yang terbaik. Haleluya, hanya namamu ditinggikan, hanya namamu yang layak disembah, diagungkan, sebab Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tak ada yang dapat kami buat untuk membalas segala kebajikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur buat darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, hanya karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada. Kami boleh ada hari-hari ini di dalam apapun yang boleh Tuhan izinkan kami lalui. Kami percaya kami melaluinya sebagai seorang ciptaan baru yang Tuhan ciptakan kembali kami melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Yang hari ini Tuhan izinkan kami ada di hari kami memperingati kembali pengorbanan Tuhan yang terbesar untuk kami. Karya-Mu yang terbesar Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati, memperingati bagaimana Tuhan berkorban begitu besar untuk kami di hari-hari sulit ini Tuhan. Tetapi kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah. Sebab itu Tuhan, hari ini dimanapun kami berada, hari ini kami harus beribadah kembali Tuhan, secara tidak bisa bertatap muka, bertemu, bersalaman, bertemu langsung, bercerita langsung dengan saudara Siman kami. Tapi kami percaya melalui ibadah online ini juga Tuhan, kami percaya urapan Tuhan mengalir dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan bekerja dimanapun kami berada. Kami rindu menikmati kuasa-Mu Tuhan, kami rindu menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami rindu dalam hari-hari ini, waktu-waktu ini, kami semakin Tuhan izinkan buka rahasia-rahasia-Mu yang terbesar Tuhan, sehingga kami bisa semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan terus bertumbuh, kami akan terus bertahan, berdiri kokoh, dan kami akan menang atas segala apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu pimpin kami Tuhan, bukakan firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan rohani kami. Haleluya, segala puji hormat syukur kami berkati semua kami dimanapun kami berada Tuhan. Siapkan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom.
Hari ini saya bersyukur kembali kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Hari ini tepat pada tanggal 10 April kita bersyukur kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan kita boleh menikmati hari di mana kita memperingati sesuatu yang sangat spesial, yang sangat terbesar yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita boleh mengingat 2000 tahun yang lalu betapa hari ini Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dia adalah Allah itu sendiri, tetapi mau turun ke dalam dunia menjelma menjadi sama seperti kita. Kita yang berdosa, Tuhan mau datang hidup beserta kita. Kita yang seharusnya dipisahkan dari kasih Tuhan, dipisahkan dari kesucian Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mau datang, mau menggantikan segala hukuman yang seharusnya kita terima. Dia berkorban, dia menderita, bahkan mati untuk kita. Hari ini kita boleh bersyukur, kita merayakan bagaimana kita mengingat pengorbanannya yang terbesar dia lakukan untuk kita. Dia korbankan dirinya, mati untuk kita. Sebab itu Bapak, Ibu, dimanapun kita berada, saya rindu kita untuk menikmati hari ini dengan kita menikmati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Terambil daripada Lukas pasal 23, ayatnya yang ke-44. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termaksud perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa menikmati hari ini Bapak Ibu. Hari ini persis ya, secara penanggalan Romawi yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja, dicatatkan hari ini kita memperingati suatu hari Jumat yang terbesar yang pernah ada. Ya. Dari semua yang boleh ada, yang Tuhan telah ciptakan semua hari ini dikenang secara khusus menjadi suatu hari Jumat terbesar. Kenapa dikatakan terbesar? Ya, kita tahu ya dengan jelas pada hari ketika saat itu 2000 tahun yang lalu, ya, ayat ini katakan terjadilah ketika jam 12. Berarti kejadian ini, kematian Yesus, dicatatkan secara khusus tepat pada tengah hari.
Di mana sebelumnya kita bisa melihat, membaca betapa Yesus harus menjalani penyiksaan demi penyiksaan yang dia harus lewati. Dari dia dihadapkan kepada para imam-imam mengadili dia, imam-imam tidak menemukan kesalahannya, hanya memberikan berbagai kesalahan tuduhan palsu. Imam-imam kemudian mendorong Yesus kepada Pilatus, pemimpin Romawi yang ada di sana. Mendesak Pilatus memutuskan bahwa Yesus adalah orang yang bersalah, sehingga dia layak untuk dihukum mati. Tetapi Pilatus ketika memeriksa tidak bisa mendapatkan satu kesalahan pun. Pilatus kirimkan Yesus kepada Herodes. Sampai di Herodes yang adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Romawi memimpin orang Israel yang ada di Yudea dan sekitarnya. Herodes mencoba memeriksa. Herodes mencoba menggali cerita demi cerita yang dia banyak dengar dari masyarakat tentang kekuasaan Yesus. Dia mau melihat Yesus menunjukkan kekuasaannya di depan Herodes. Tetapi Yesus bungkam. Dia tidak mengatakan apapun. Herodes akhirnya mengolok-olok, olokan demi olokan diberikan oleh Herodes. Tetapi memang Herodes tidak mampu mendapatkan kesalahan Yesus. Herodes mengirim kembali Yesus kepada Pilatus. Sesampainya di Pilatus, Pilatus bingung. Herodes saja saya suruh periksa tidak bisa temukan kesalahan. Saya periksa tidak ada kesalahan. Kenapa kamu paksa terus? Saya harus menghukum mati orang ini. Jawabannya sederhana. Seluruh massa diprovokasi sedemikian rupa pada saat itu untuk mengatakan satu hal, salibkan dia. Tidak ada alasan, yang penting salibkan dia. Orang yang tidak bisa ditemukan kesalahannya dipaksa untuk tetap menanggung suatu kesalahan. Bukan kesalahan kecil, tetapi kesalahan terbesar yang mengharuskan seorang tersebut dibunuh. Bapak Ibu, mari renungkan apa yang terjadi. Begitu mudahnya pembunuhan demi pembunuhan dilakukan oleh hanya alasan-alasan tertentu. Dan hari itu terjadi untuk seorang Yesus. Pilatus akhirnya terpaksa mengikuti apa yang diinginkan. Dan dia katakan, oke, baik, kalau begitu kamu boleh pilih. Karena ini adalah hari Paskah, menjelang Paskah. Pilih Barabas atau Yesus. Barabas orang yang pantas untuk dihukum mati, Yesus orang yang tidak pantas dihukum mati. Pilih oleh kamu. Semua orang berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Oh haleluya. Pilatus tidak bisa berkata-kata, hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat banyak. Cambukan demi cambukan diberikan, hinaan demi hinaan. Maka itu kita mendengar bagaimana suatu istilah Via Dolorosa, jalan salib itu, ketika Yesus diizinkan. Dia adalah seorang manusia biasa, Bapak Ibu, pada saat itu. Dia rasakan kesakitan itu setiap pukulan. Haleluya. Setiap kesakitan, setiap darah yang menetes, Yesus merasakan. Tapi dia tetap berjalan. Secara kealahannya begitu mudah dia menyelesaikan semuanya. Tapi inilah Bapak Ibu yang selalu dikatakan oleh seorang Rasul Paulus. Dikatakan 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada banyak orang mencoba mematahkan
Yesus. Tapi saya mau kasih tahu, ya itulah dunia yang dikatakan Paulus. Karena tidak ada orang percaya, bagaimana mungkin orang yang bisa membangkitkan Lazarus, orang yang bisa memberi makan 5.000 orang, orang yang bisa menyembuhkan. Kenapa bisa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Semua orang katakan kebodohan, mencoba menyelewengkan Injil kebenaran Allah ini. Tetapi saudara dan saya harus yakin, jangan bergeser sedikit pun. Bapak Ibu, tuntasnya tugas Yesus adalah berakhirnya Yesus harus sampai mati. Tanpa kematian tidak ada penebusan untuk dosa-dosa kita. Itu sebab Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 katakan, hari itu jam 12 siang, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak Ibu, kegelapan terjadi. Dikatakan sebab matahari tidak bersinar. Dalam beberapa terjemahan dikatakan the sun shine is failed. Matahari gagal memancarkan sinarnya. Tidak dicatatkan memang seberapa jauh besaran terjadinya kegelapan itu. Tetapi dikatakan pada jam 12, jam ketika Yesus sudah berdiri bersama kayu salibnya. Setelah Yesus juga berkata kepada seorang penyamun di sebelah Yesus, dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Setelah Yesus mengatakan kata-katanya, di dalam penderitaannya dia masih berdoa menyelamatkan jiwa. Dan hari itu kegelapan datang. Bapak Ibu, dikatakan dalam Alkitab, mari kita menikmati kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau ceritakan tentang kegelapan ini? Pada zaman dahulu, perjanjian lama, kegelapan dicatatkan, diceritakan dalam berbagai hal yang boleh dilalui oleh setiap nabi-nabi Tuhan. Musa dalam kitab Kejadian mencatatkan bahwa kegelapan itu adalah sesungguhnya yang terjadi di muka bumi. Tuhan pertama kali menciptakan terang. Dari ciptaan Tuhan yang pertama, dia memisahkan antara gelap dan terang. Jadilah siang, jadilah malam. Kegelapan, sebuah situasi di mana tidak ada apa-apa, tidak ada harapan, tidak ada kehidupan, gelap total. Dicatatkan Musa pada kitab Kejadian. Musa selanjutnya mencatatkan dalam pengalamannya, dia menghadapi kegelapan ketika pada waktu itu 9 tulah sudah diberikan untuk orang Mesir. Tetapi orang Mesir tidak mau lepaskan orang Israel. Tulah terakhir, dikatakan di dalam kegelapan malam, malaikat Tuhan berjalan. Malaikat pencabut nyawa berjalan. Dan di dalam kejadian itu, Musa menyampaikan, menyaksikan betapa malam itu adalah sangat menakutkan. Karena maut, karena kegelapan, di dalam kegelapan ada suatu kuasa yang besar yang bisa menghancurkan. Tapi syukur kepada Tuhan, Musa diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kegelapan menakutkan. Kegelapan yang lain dikatakan oleh seorang Raja Daud. Kegelapan itu adalah kegelapan ketika dia mengalami begitu besarnya tekanan dari orang-orang yang katanya dia bantu, yang katanya dia hormati seorang raja namanya Raja Saul. Dia hormati
sepenuh jiwa raganya. Bahkan anaknya Yonatan, anaknya menjadi sahabatnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saul hendak membunuh sepanjang hidup masa muda Daud. Akhirnya dia hidup di dalam bayang-bayang kegelapan. Dikatakan Mazmur pasal 18 ayat pertama, Daud menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman sebuah musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 28 nyanyian Daud katakan, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan menyinari kegelapanku. Kegelapan dirasakan oleh seorang Daud. Kegelapan lain disampaikan dengan tajam oleh seorang nabi bernama Yesaya. Dia katakan bangsa ini berjalan dalam kegelapan. Umat pilihan Tuhan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Yesaya katakan akan ada waktunya. Tiba waktunya umat ini akan dicerai-beraikan. Dibaksa keluar dari tanah perjanjiannya. Dan dia akan dihancurkan. Rumahnya dihancurkan. Penderitaan diberikan kepada seluruh orang Israel. Kegelapan karena amarah Tuhan terhadap dosa demi dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Kegelapan lain dikatakan oleh seorang raja bernama Salomo, raja yang sangat diberkati Tuhan. Salomo katakan kegelapan adalah keinginan manusia yang sia-sia. Salomo katakan pada Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya, ayat 15 dikatakan, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ia datang. Tidak diperolehnya dari jerih payahnya sesuatu pun. Salomo katakan keinginan manusia, semua yang mendorong manusia bekerja dengan keras, tidak dibawa mati. Kamu datang telanjang, kamu pulang telanjang. Hari ini tambahan, kalau kita kena corona pulang tidak telanjang, bonusnya adalah kain plastik. Ya, ini dia Salomo dengan segala hikmatnya menghadapi kegelapan. Dia tahu semuanya sia-sia. Sebab itu dia katakan ayat ke-17, malah sepanjang umurnya orang yang mengejar sebuah keinginannya yang sia-sia tersebut hanya akan hidup dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Itulah kegelapan. Bapak Ibu, mari renungkan, kegelapan apakah yang mungkin Bapak Ibu pernah rasakan? Yesus secara khusus mengatakan pada Lukas pasal 22 ayat 53, kegelapan itu adalah, ayat 53 katakan dari pasal 22 Lukas, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Yesus mengatakan kegelapan itu adalah suatu moral, suatu keinginan jahat yang hingga pada orang baik, katanya baik, selalu ada di rumah Tuhan, selalu dengar apa yang dia katakan, tetapi selama itu mereka diam dan baik-baik saja. Ketika kesempatan datang, ketahuanlah siapa yang hidup dalam kegelapan, siapa yang hidup di dalam terang. Dan malam itu semua imam-imam yang memiliki kedengkian terhadap Yesus memutuskan, tangkap Yesus, adili dia, salibkan dia. Bapak Ibu, kegelapan merajalela. Bapak Ibu tahu kegelapan di dalam pembahasan Alkitab lain dikatakan Yoel. Di dalam kitab Yoel secara khusus mengatakan bahwa kegelapan itu adalah seperti hari-hari Tuhan. Yoel 2 ayat
ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kegelapan lain dikatakan Tuhan adalah kegelapan ketika Tuhan akan datang. Akan terjadi kegelapan. Di dalam kegelapan itu Ia akan turun. Akan terjadi kedahsyatan dalam bumi ini. Tuhan katakan, itulah hari ketika Dia datang. Untuk apa? Untuk apa? Amos pasal 8 ayat 9 katakan, pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Allah. Aku membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan menjadi perkabungan dan segala yang menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi hari yang pahit dan pedih. Hari Tuhan akan menyisakan kepahitan. Di dalam kegelapan akan ada tangis, akan ada kesedihan tanpa ujung. Ya, ini bukan lagunya seorang Glenn Fredly, kesedihan tanpa ujung, yang cuma nada-nada indah. This is the truth, the grief. Kesedihan besar. Tapi syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dikatakan kegelapan itu 3 jam berkuasa atas tempat itu. Dan ketika tiba pada jam 3, kira-kira pukul 3, terjadi satu, tabir bait Allah terbelah 2. Tabir bait Allah terbelah 2. Tabir mana? Di dalam bait Allah rumah Tuhan ada ruang suci, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus adalah tempat di mana orang-orang masih boleh setelah disucikan beribadah. Tetapi di ruang maha kudus tidak boleh sembarang orang masuk. Hanya imam kudus yang dikuduskan, 1 orang saja untuk boleh masuk. Orang yang boleh masuk, dia akan menikmati kehadiran Tuhan di ruang maha kudus itu. Ketika Yesus jam 3 siang, dikatakan sebelum Yesus menghembuskan nafasnya, tirai yang membagi ruang kudus, pembatas antara ruang di mana Tuhan menyatakan kehadirannya khusus pada orang-orang yang hanya Dia pilih, robek. Tidak ada lagi batas antara orang yang dipilih khusus dan yang dikuduskan. Semua boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-46, ya Bapa, ketika ruang putus, tirai itu terputus, maka Yesus mengatakan, ya Bapa. Saudara, terima pewahyuan Tuhan. Ketika kegelapan datang padamu, mungkin hari-hari ini mungkin ada kegelapan. Tidak ada penghalang antara kita dan Tuhan. Percaya, tidak ada penghalang antara kita dan Tuhan. Pada hari itu, panggil Dia Bapa. Seperti Yesus memanggil, berdoa kepada Tuhannya, kepada Bapanya. Panggil Dia Bapa. Seperti Yesus mengatakan, ya Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu, mari panggil Allah kita. Panggil Dia Bapa. Galatia 4 pasal 6 katakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, berseru, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Kita diangkat menjadi anak. Kita diberi hak memanggil Dia Bapa. Saudaraku, camkan firman ini. Ketika kegelapan datang, panggil Dia Bapa. Panggil Dia Bapa. Dikatakan kalau kamu adalah, jika
lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, ayat 7 katakan, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Lukas pasal 11 ayat 13 katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Pikirkan, di dalam dunia ini ada orang yang dikatakan Bapa, kita boleh panggil Bapa, dan orang itu sangat baik. Tuhan katakan, itu baru orang-orang yang ada di sekitarmu, yaitu orang-orang biasa saja. Bagaimana Allah sekarang dia boleh dipanggil Bapa dan dia menjadi Bapa untuk kita. Maka dikatakan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Panggil Bapa. Saudaraku, apa yang terjadi ketika Yesus memanggil Bapa? Dia lakukan yang kedua. Dia bukan sekedar berteriak memanggil Allah Bapa, tapi dia menyerahkan semua yang menjadi kegelapannya. Mungkin adalah ketakutannya, kesakitannya, penderitaannya. Dia katakan, Bapa, kuserahkan ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan sepenuhnya. Yang terpenting dalam hidupnya adalah nyawanya. Bukan dia yang punya, dia kembalikan kepada Bapa. Saudaraku, panggil dia Bapa. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada Bapa. Maka yang terjadi ayat ke-47, setiap prajurit yang tadinya mengolok-olok terkaget-kaget. Ternyata mereka diizinkan Tuhan menyaksikan sesuatu yang ajaib. Yesus memanggil Bapa, dan berakhirlah kegelapan itu. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, berakhirlah kegelapan itu. Saudaraku, dunia akan menjadi saksi. Dikatakan ketika kuasa Bapa bekerja untuk Yesus, ketika Yesus menyerahkan, ketika kegelapan sirna, di dalam nama Yesus percaya, akan terjadi kejadian demi kejadian yang luar biasa, yang bukan saudara saja akan mengakuinya, tetapi orang-orang di luar saudara yang tidak mengenal saudara mungkin akan mengakui bahwa terjadi sesuatu yang ajaib untuk setiap orang yang memanggil Allah itu Bapa. Saudaraku, sepanjang ayat ini mari kita renungkan pengorbanannya, kematiannya. Bahkan ketika menghadapi kematian, Tuhan mengajarkan kita sangat tajam. Kegelapan tidak berkuasa lagi. Panggil dia Bapa. Dia akan berjalan bersamamu melewati kegelapan itu. Dan engkau akan disaksikan oleh orang-orang lain, melihat bagaimana Bapa menyertai engkau. Percaya, Bapak Ibu, saya sangat beberapa hari ini memperhatikan situasi. Tuhan mengizinkan saya, seperti Bapak Ibu ketahui, ada di suatu perusahaan yang cukup besar, ya. Hari-hari ini kami disampaikan dan memang menjadi satu diskusi di kami bahwa keadaan adalah tidak terlalu baik. Dalam situasi ini, analisa kita katakan secara manusia, sekali lagi secara manusia, kalau hari ini kita boleh katakan kegelapan, ekonomi tidak baik, terjadi kekacauan dalam hal ketakutan demi ketakutan yang muncul, Bapak Ibu, kemungkinan besar hal hari-hari itu tidak akan terselesaikan dalam 5-1 tahun.
6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Ekonomi tidak akan pulih dengan cepat. Dalam 3 bulan ke depan, situasi mungkin akan menjadi lebih buruk. 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Hari ini kita ada dan Tuhan izinkan. Minggu lalu kita merenungkan bahwa setiap kita yang ada, Tuhan izinkan ada pada situasi ini. Secara manusia boleh memperhitungkan berbagai hal. Mungkin secara hikmat manusia benar, seperti dikatakan seorang Salomo, dia dengan segala hikmatnya bisa mencapai kekayaan tinggi, mampu memikirkan suatu kekayaan. Tetapi ingat, semua adalah kesia-siaan. Susah ataupun senang, dua-duanya adalah kesia-siaan. Susah tidak kita bawa mati, senang tidak kita bawa mati. Jangan lupa, orang banyak pikir cuma senang yang tidak dibawa mati, susah juga tidak dibawa mati, Bapak Ibu. So, kita bersyukur hari ini Tuhan izinkan kita menikmati hari di mana Tuhan berkorban. Dia serahkan nyawanya karena dia sangat mengasihi kita. Yohanes katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggalnya inilah, dia sendirilah ini yang merelakan dirinya menderita, dihina, dipukul, bahkan mati di atas kayu salib dengan penuh penderitaan, penuh penghinaan, penuh pengkhianatan. Dia tidak mundur demi satu, demi kasihnya untuk kita. Tidak mungkin kita bisa kembali memulihkan hubungan kita dengan Tuhan pencipta kita tanpa ada hukuman yang harus kita terima, karena kita sudah berdosa. Tapi Tuhan menggantikan hukuman itu. Kita bersyukur. Inilah hari kita menikmati kegelapan telah berlalu. Demi nama Tuhan, kita akan berjalan melaluinya bersama Tuhan yang bukan saja Tuhan, tetapi Bapa. Kita adalah anak dan Dia Bapa kita. Bapa yang baik menyertai kita melalui semua kegelapan. Terangnya akan terbit menggantikan kegelapan itu. Demi nama Yesus yang percaya, mari berdoa dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, Bapa, kami bersyukur kami boleh Tuhan berikan waktu untuk merenungkan kebenaran Tuhan. Kegelapan boleh terjadi. Apapun makna dari kegelapan itu, setiap kami memiliki maknanya masing-masing. Tetapi yang kami tahu, apapun itu dalam kegelapan ada ketakutan. Apakah itu ada kekhawatiran? Apakah itu ada kesedihan? Tuhan, syukur kepadamu. Engkau membolehkan kami memanggil Engkau Bapa. Kuserahkan hidupku di dalam kegelapan ini sekalipun. Engkau Bapa untuk kami. Dan Engkau bertanggung jawab untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kau akan bawa kami melalui semua kegelapan hingga terang Tuhan terbit atas kami. Syukur kepadamu Tuhan hari ini. Kami boleh memperingati Tuhan telah berkorban menanggungkan dosa kami, sehingga kami yang berdosa, semua hukuman dosa kami dihapuskan
Dosa kami diputihkan seperti salju. Hari ini semua karena kasih Tuhan, semua karena penderitaan Tuhan, semua karena kematian Tuhan. Izinkan kami tetap teguh berdiri di dalam pemberitaan ini. Pemberitaan bahwa Injil itu adalah kematian-Mu. Kematian yang terjadi yang juga tidak bisa menahan tubuh-Mu. Engkau akan bangkit kembali dengan tubuh kemuliaan. Sebab Tuhan katakan, kamu manusia lama, aku akan ciptakan kamu menjadi ciptaan baru. Kami percaya di dalam kematian-Mu kami boleh menjadi ciptaan baru. Manusia kami yang lama telah berlalu, manusia baru kami telah ada. Dan kami berubah di dalam nama Yesus, di dalam penyertaan Yesus, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memanggil Kau Bapa. Kami berjalan melalui apapun yang terjadi dalam hidup kami sampai kami bertemu kembali dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa, kami akan menikmati perjamuan pada hari ini. Berkati kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Kiranya kami semua melalui perjamuan dikuatkan kembali iman kami, selalu disegarkan bahwa Tuhanlah iman kami, harapan kami, pengharapan kami, penebus kami. Haleluya. Berkati kami, izinkan kami menikmati perjamuan dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melaksanakan perjamuan pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang sudah menyiapkan mungkin roti atau mungkin biskuit, ya, no problem. Kita sudah sampaikan pada minggu lalu, bukan simbolnya. Tuhan katakan, the time will coming, waktunya akan tiba. Kamu akan menyembahku dalam roh dan kebenaran. Itu bukan simbol. Jangan khawatirkan simbol. Yang paling penting, rohmu yang ada di dalammu adalah roh yang sudah tinggal bersama roh Allah. Roh kita diperbarui. Di dalam pembaruan roh kita, maka kita menerima kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang membawa kita menikmati setiap apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Maka terjadilah demi nama Tuhan. Hari ini Tuhan rindu kita melakukan perjamuan, mengingat kembali tubuhnya yang dihancurkan untuk kita, darahnya ditumpahkan untuk kita sebagai korban penghapus dosa kita. Mari kita siapkan segala puji hormat syukur bagi kita. Kita menyanyikan, sambil kita mempersiapkan angkat pujian ini. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Haleluya. Tuhan yang termulia adalah salib-Mu. Sekalipun salib itu adalah kebodohan,
kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Salib Tuhan. Hari ini kami boleh mengingatnya kembali. Tubuhmu dihancurkan, darahmu ditumpahkan untuk kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Engkaulah yang telah menyelamatkan kami. Saudaraku, mari angkat roti yang ada di tangan kita. Mari kita bersyukur untuk roti ini. Bersyukur. Minta Tuhan layakkan kita menikmati perjamuan ini. Minta ampun kalau Bapak Ibu masih ada dosa, kesalahan. Percaya, ingat Tuhan sudah mati. Tidak ada lagi hukuman atas kita. Kalau kita masih jatuh dalam dosa, itu adalah kelemahan. Kelemahan pasti akan bisa disempurnakan. Karena itu Dia setia dan adil. Dia setia dan setiap kali kita meminta ampun atas dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Minta pengampunan. Minta Tuhan layakkan kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Kita berdoa. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menikmati tubuh yang adalah tubuh Tuhan ini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kemudian demikian juga, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita berdoa. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi. Mari kita menikmati. Ini adalah darah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Siapakah kami Tuhan? Kami bersyukur, tidak peduli siapa kami. Engkau memandang kami adalah ciptaan yang paling berharga. Siapapun kami. Kami berdosa besar, kami berdosa sedikit, kami baik, kami tidak baik, semua Tuhan kasihi. Lebih dari itu Tuhan, Engkau sangat terlebih mengasihi orang-orang yang berdosa. Oh, haleluya. Hari kami bersyukur menikmati tubuh darah Tuhan, menikmati waktu-waktu ketika Tuhan mengorbankan dirimu Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah hari ini perjamuan menguatkan kami Tuhan, memimpin langkah kami Tuhan Yesus, sehingga dalam sisa hidup kami, dalam apapun yang kami akan kerjakan, di dalam apapun yang akan kami lakukan bersama dengan keluarga kami, teman, dimanapun kami berada, kami lakukannya di dalam nama Yesus, di dalam penyertaan Tuhan yang Engkau izinkan kami memanggil Engkau Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat syukur kami bagimu. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita juga telah masuk dalam perjamuan kudus. Tiba saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti caranya akan tertera pada layar saudara.
Jadi kalau saudara tidak sempat untuk mentransfer, saudara bisa taruh di amplop dan saudara bisa menghubungi saudari Ningsih Parinisa sebagai bendahara gereja untuk diberikan. Baik saudara, sebelum kita memberi, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dan ajaib buat setiap kami. Tiba saatnya kami mau memberi, kiranya kami memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus terus memberkati. Ini syukur kami Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati saudara. Kita akan pujian doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan, haleluya, tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Sehingga kesakitan
Sudah menimpa aku. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami sejenak pun. Hari ini kami boleh bersyukur menikmati kembali bahwa Tuhanlah yang telah menebus kami dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Kegelapan itu sirna, tidak ada kegelapan yang akan membawa kami berada di dalam ketakutan. Sebaliknya, di dalam kegelapan pun jika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Darah-Mu bercahaya di dalam kegelapan itu. Tidak ada kuasa lain yang akan bisa bekerja di dalam kegelapan itu. Hanya kuasa Tuhan yang akan bekerja. Dan Tuhan akan memimpin kami melalui setiap kegelapan yang mungkin boleh terjadi dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa khusus, berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Saat ini betul-betul Tuhan, bukan saja di negara kami, tapi di seluruh negara di dunia, kami menghadapi tantangan terhadap iman kami. Karena kami Tuhan harus bisa tanpa banyak bertemu dengan saudara seiman kami. Kami harus bisa tetap bertumbuh. Oh Tuhan, tolong kami, kuatkan kami. Ada masalah mengenai sakit penyakit, Tuhan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna untuk kami. Tanpa seizin Tuhan tidak akan ada yang terjadi untuk kami. Kami akan berjalan tidak dengan gentar, tetapi kami akan berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk banyak yang terdampak secara sakit, terbaring di rumah sakit. Darah-Mu yang tercurah, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Semua yang sakit, keluarga ada yang sakit dimanapun hari ini karena penyakit ini ataupun karena penyakit lain, mari berdoa di dalam nama Yesus. Darah Tuhan tidak percuma tercurah untuk kami. Bukan hanya jiwa kami Engkau selamatkan, tubuh kami Engkau selamatkan. Haleluya. Percaya dalam nama Yesus. Doakan keluarga Anda. Haleluya. Hari ini ada kegelapan mungkin dalam ekonomi. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Jehovah Jireh yang akan mencukupi. Haleluya. Tubuhnya saja Dia hancurkan untuk kita, darahnya tertumpah untuk kita, masakan untuk kebutuhan kita yang hanya sederhana Dia tidak sanggup memenuhinya. Percaya pada Tuhan. Panggil Dia Bapa. Panggil Dia Bapa. Bapa akan menyertai kita, anak-anaknya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk ketakutan mungkin, daripada kami tidak bisa bertemu dengan pada keluarga kami yang lain. Kami tidak bisa saling menguatkan. Oh Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada. Keluarga kami, teman kami, semua Tuhan menyertainya. Lebih daripada apa yang sanggup kami pikirkan. Terjadilah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kami, rekan kami, saudara-saudara seiman kami, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari ini hanya bisa bertemu dengan kami melalui online. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan menyertai semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kami akan tetap maju bersama Tuhan, saling menguatkan di dalam iman. Berdoa untuk pemimpin, pemerintah yang menjaga keamanan. Tuhan berikan mereka hikmat akal budi. Semua pejuang-pejuang kesehatan saat ini yang ada Tuhan, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, penghiburan, penyertaan
penyertaan Tuhan, penjagaan atas kesehatan mereka Tuhan nyatakan buat mereka. Sehingga semua yang berjuang sebagai dokter, sebagai perawat, Tuhan menyertai mereka, memberkati melalui mereka banyak jiwa boleh dilayani dengan baik secara tubuhnya. Dan Tuhan akan melayani semua kami dalam roh kami. Haleluya. Sebab itu Tuhan kami serahkan hidup kami, segala puji hormat syukur kami bagi menurut Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami mau angkat syukur kami, pujian kami hanya bagimu Tuhan, Allah satu-satunya yang pantas untuk diagungkan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan turun menyertai kita hari ini sampai Dia akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Maranatha, Yesus datang menjemput sale-salenya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GBI Kima. Kami berharap Anda diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Terus ikuti channel ini dengan klik berlangganan. Tuhan Yesus memberkati.